Selamat malam Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Brevana Tenaya, pemirsa. Sesaat lagi Timnas Indonesia akan menjalani laga hidup mati kontra Filipina di Stadion Manahan Solo. Kemenangan atas Filipina di pertandingan terakhir Grup B menjadi wajib demi meraih tiket ke semifinal ASEAN Cup 2024. Dan kita akan langsung pantau bagaimana situasi terkini di dalam Stadion Manahan Solo, pemirsa. Saat ini supporter Timnas Indonesia tentunya sudah berkumpul, sudah antusias untuk menyaksikan laga pada malam hari ini. Tribun penonton sudah dipenuhi oleh para pendukung Garuda Muda dan juga sejumlah pemain senior tentunya yang diturunkan pada malam hari ini. Dan selain supporter yang sudah ada di dalam stadion untuk mendukung Timnas Indonesia, saat ini Timnas Indonesia juga tengah menjalani pemanasan, pemirsa, jelang kick-off beberapa saat lagi. Ini adalah situasi terkini ataupun visual terkini yang ada di dalam Stadion Manahan Solo, pemirsa. Sejumlah pemain, tidak hanya Timnas Indonesia, tapi juga pemain Filipina juga sudah di lapangan hijau untuk melakukan pemanasan. Kick-off akan berlangsung pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat atau sekitar 40 menit lagi. Dan untuk malam hari ini, pemirsa, sejumlah pemain sudah difikskan seperti itu, siapa saja yang akan membela negara masing-masing. Sintayong menempatkan Marcelino Ferdinand dan Rafael Struijk sebagai starter dalam laga malam hari ini. Untuk Indonesia sendiri, pemirsa, pada malam hari ini susunan pemain yang sudah diturunkan, di antaranya Cahya Supriyadi, kemudian Muhammad Ferrari, Kadek Arel, Doni Tripamungkas, Asnawi Mangkualam, Ahmad Maulana, Arhan Fikri, Pratama Arhan, Raihan Hanan, kemudian Rafael Struijk dan Marcelino Ferdinand. Dan pemirsa, pertandingan Indonesia versus Filipina pada malam hari ini menjadi laga krusial bagi langkah skuad Garuda menuju semifinal Piala ASEAN 2024. Dan kemenangan dari Timnas Indonesia bisa menjaga kans untuk melangkah ke tangga juara. Namun sebaliknya kekalahan bisa dipastikan membuat laju Muhammad Ferrari dan juga kawan-kawan terhenti. Dan tentunya pemirsa, Sintayong kembali mencari komposisi terbaik untuk Timnas Indonesia yang bermain pada malam hari ini. Tentunya diperkuat oleh pemain-pemain muda. Marcelino Ferdinand yang sempat absen karena sanksi kartu merah langsung dipercaya tampil sejak menit awal. Marcelino ditugaskan bersama dengan Raihan Hanan untuk memberikan servis kepada Rafael Struijk yang akan bermain sebagai ujung tombak. Kemudian dua pemain langganan tim senior, Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan juga dipercaya main sejak menit awal. Di posisi penjaga gawang, Cahya Supriyadi masih menjadi pilihan utama dibandingkan Dava Fasya dan Erlangga Setio. Sementara untuk pemain bertahan tidak mengalami perbedaan, pemirsa. Sintayong memainkan trio Muhammad Ferrari, Kadek Arel, dan Doni Tripamungkas. Dan kita juga bisa lihat Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sudah ada di dalam stadion juga, pemirsa. Jelang kick-off sekitar 37 menit lagi.
Dan sekali lagi kami sampaikan pemirsa untuk line up Timnas Indonesia pada malam hari ini, yaitu Cahya Supriyadi, kemudian Muhammad Ferrari, Kadek Arel, Doni Tripamungkas, Asnawi, Mangku Alam, Ahmad Maulana, Arhan Fikri, Pratama Arhan, Raihan Hanan, Rafael Strik, dan Marcelino Ferdinand. Inilah Rafael Strike pemirsa yang diharapkan dan juga digadang-gadang menjadi tumpuan Timnas Indonesia pada malam hari ini tentunya. Dan kemenangan Indonesia pada malam hari ini tentunya menjadi tiket menuju ke babak semifinal. Yang kita saksikan saat ini adalah visual terkini dari dalam Stadion Manahan Solo pemirsa, di mana pemain dari dua tim baik Indonesia maupun Filipina sedang menjalani pemanasan. Indonesia saat ini berada di posisi kedua klasemen grup B dengan perolehan 4 poin. Pemirsa, hasil dari kemenangan atas Myanmar 1-0, kemudian skor imbang kontra Laos 3-3, dan kekalahan dari Vietnam 0-1. Dan peluang untuk Indonesia lolos ke semifinal ASEAN Cup masih sangat terbuka. Dan pemirsa, kita langsung akan bergabung bersama dengan rekan saya Ayah Nufus di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah. Selamat malam Ayah, bagaimana keriuhan di Stadion Manahan jelang duel Timnas Indonesia kontra Filipina beberapa saat lagi? Dan juga pemirsa, tentunya antusias para pendukung Timnas Indonesia hari ini sangat luar biasa di Stadion Manahan Solo. Dan sejak sore tadi pantauan kami, sejak dibukanya gate ini, para pendukung dan juga penonton sudah mengantri. Meskipun cuaca sore tadi sempat hujan, dan hujannya juga intensitasnya cukup deras begitu ya. Dan ini tidak memutuskan semangat, tidak mengurangi semangat para pendukung. Jika Anda dapat mendengar suara dari dalam stadion, ini memang luar biasa sekali. Dan yang paling uniknya lagi, memang di mana-mana setiap pertandingan dari Timnas Indonesia ini tidak hanya laki-laki saja, namun perempuan, anak-anak kecil juga banyak meramaikan Stadion Manahan, Brebadan dan juga pemirsa. Dan di tempat saya berada saat ini, yakni di luar dari Stadion Manahan, tepatnya di inner ring dari Stadion Manahan, ini masih ada sejumlah supporter yang memasuki Stadion Manahan begitu ya, untuk 30 menit lagi menyaksikan pertandingan begitu. Namun memang tidak banyak yang tersisa di sini, hanya beberapa saja yang mulai memasuki ke dalam tribun. Dan jika kita lihat, memang pada malam hari ini akan menjadi pertandingan yang sangat membuat kita deg-degan begitu ya, dikarenakan ini adalah pertandingan krusial yang membuat Marcelino Ferdinand dan juga kawan-kawan ini dituntut untuk harus menampilkan yang terbaik begitu ya. Namun jika kita melihat Timnas Indonesia ini, Bremana dan juga pemirsa, tercatat memiliki rekor pertemuan yang positif gitu ya, ketika berjumpa dengan Filipina. Setelah kedua negara ini sempat bertemu sebanyak 21 kali dalam setiap ajang yang berbeda-beda, dan hanya 1 kali Indonesia dikalahkan oleh Filipina dengan skor 2-1 pada saat itu. Dan pada malam hari ini tentunya para supporter ini, tadi kami sempat bertanya-tanya begitu ya, sangat positif sekali bahwa Indonesia dapat mengalahkan Filipina atau minimal skor imbang saja, agar nantinya dapat membawa pulang tiket ke babak selanjutnya, yakni semifinal. Dan juga pada malam hari ini akan menjadi pertandingan yang ditunggu-tunggu, karena dikarenakan Sintayong kemarin pada press conference sempat mengatakan bahwa akan ada duel antara Asnawi dan juga Arhan dalam di starter begitu, sehingga penampilan mereka berdua ini dinanti-nantikan oleh para pendukung. Bagaimana? Baik, Ayah, kalau kita melihat mungkin di sekitar Anda sudah cukup sepi ya. Apakah memang semua supporter sudah masuk ke dalam untuk siap-siap menyaksikan kick-off sekitar setengah jam lagi?
Ya, kalau dari pengalaman saya begitu ya, berbeda dengan para supporter yang ada di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta. Di Stadion Manahan Solo ini sendiri, para pendukung ini datang cukup mepet dengan dibukanya gerbang ya atau pintu Stadion Manahan ini, yakni pukul 17.00 waktu Indonesia Barat tadi, di mana para pendukung ini mereka datang sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, dan mereka langsung mengantri kemudian memasuki Stadion Manahan untuk kemudian tidak berlama-lama berada di luar dan langsung memasuki ke dalam tribun. Jadi mereka memang ini ya cukup datangnya cukup mepet sehingga tidak banyak yang berada di luar, dan adapun yang berada di luar ini mereka langsung masuk ke dalam stadion dan tidak banyak. Bagaimana? Saya akan mengajak lagi Anda untuk melihat ke kawasan di inner ring dari Stadion Manahan ini sendiri ya. Jadi mereka datang kemudian langsung masuk ke dalam tribun dan tidak berlama-lama lagi untuk berada di luar. Iya, untuk kapasitas dari Stadion Manahan sendiri, berbeda dan juga pemirsa, ini adalah 20.000 begitu ya kapasitasnya. Sementara untuk tiket yang sudah terjual berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari pihak PSSI, ini adalah sebanyak 17.000 lebih tiket. Jadi ini cukup banyak untuk pertandingan krusial yang menentukan apakah timnas Indonesia dapat melaju ke semifinal di ASEAN Cup 2024. Bagaimana? Baik, Ayah, kalau dari pantauan Anda di sana memang untuk penonton bisa masuk ke tribun itu dibatasi sampai kira-kira menit keberapa sebelum kick off, Ayah? Ya, untuk batasan waktu sendiri memang tidak ada begitu ya. Jadi jika memang ada penonton yang datang terlambat, boleh diperbolehkan untuk masuk. Karena memang di tiket sendiri tidak tertera seat atau tempat duduk atau nomor tempat duduk yang diberikan kepada penonton. Jadi ketika penonton datang ke Stadion Manahan, mereka terlebih dahulu harus melakukan scan tiket di depan atau di gate begitu ya. Di mana di gate sendiri ada 3 lapis. Yang pertama, para penonton ini harus terlebih dahulu melakukan Face ID begitu ya, melakukan scan Face ID dikarenakan para penonton diwajibkan untuk memiliki Garuda ID saat ini. Dan setelah itu di lapis kedua barulah para penonton ini silakan untuk melakukan pemeriksaan begitu ya, di mana pihak kepolisian melakukan pemeriksaan baik ke dalam tas kemudian di dalam kantong, dan seperti ini dilarang untuk membawa barang-barang yang dilarang. Dan kemudian di lapis ketiga barulah para penonton ini di-scan begitu ya tiketnya untuk dipersilahkan masuk ke dalam tribun begitu. Dan untuk waktu lagi-lagi kami tidak melihat ada batasan-batasan, malah para panitia yang ada di sini cukup membantu sekali dengan menyediakan tim di depan pintu untuk mengumumkan bahwa ini adalah nomor dari setiap gate-nya. Bagaimana? Ya, Ayah, seberapa ketat pengamanan di sana? Tadi disampaikan ada beberapa lapis yang harus mereka lewati, kemudian dilarang membawa barang-barang tertentu. Apa saja barang-barang yang dilarang? Kemudian apakah tadi ada kendala di pemeriksaan? Mungkin ada penonton yang tidak bisa masuk ke dalam? Ya, untuk pengamanan sendiri sejak siang tadi dari pantauan kami penjagaan memang cukup ketat, namun dilakukan dengan sangat friendly begitu ya. Artinya tadi kami melihat tidak hanya Panpel namun juga ada pihak kepolisian seperti Brimob yang berjaga di lapis luar dari Stadion Manahan dan juga di bagian dari kawasan VIP begitu. Dan di kawasan tempat saya berada ini hanya pihak kepolisian biasa saja dan juga Panpel dan juga tim dari penyelenggara yang berjaga. Dan untuk di depan pintu masuk tadi memang penjagaan cukup ketat dari Panpel, karena kan yang boleh masuk adalah hanya pendukung yang memiliki tiket saja. Dan tadi dipastikan setiap penonton yang masuk harus, lagi-lagi saya katakan, memiliki Garuda ID, Bremana dan juga pemirsa. Jadi ketika para penonton ini nantinya ingin memesan tiket, mereka harus terlebih dahulu mendaftarkan diri di Garuda ID untuk kemudian baru bisa membeli tiket atau war tiket begitu ya kalau kita katakan. Nah, ini juga sangat penting sekali, sehingga ketika tadi seperti yang saya katakan ada 3 lapis. Lapis pertama adalah pengecekan Face ID, jadi wajah dari para pengunjung ini dicek terlebih dahulu apakah terdaftar di Garuda ID atau tidak. Baru kemudian nanti mereka diperbolehkan untuk masuk ke lapis kedua untuk melakukan pengecekan di tas, kemudian juga
di kantong atau di baju, dan tadi juga cukup rapi sekali dilakukan karena ada line, ada barisan-barisan tertentu laki-laki dan juga perempuan, yang mana untuk barisan perempuan ini diperiksa oleh pihak kepolisian perempuan, kemudian juga laki-laki diperiksa oleh laki-laki. Jadi memang tertib sekali begitu ya. Dan untuk barang-barang apa saja yang tidak dibawa, tentunya yang tidak boleh dibawa adalah barang-barang berbahaya, Bremana, dan juga pemirsa yang diperkirakan nantinya dapat membahayakan apabila dibawa ke dalam tribun. Dan kemudian di lapis ketiga barulah para pengunjung ini di-scan tiketnya atau barcode yang ada di tiketnya, kemudian mereka dipersilakan untuk masuk ke dalam Stadion Manahan. Oke. Baik, Ayah, tapi kami penasaran nih dengan antusiasme supporter yang sudah datang ke sana. Mungkin Anda bisa colek salah satu supporter yang mungkin hari ini juga sudah tidak sabar menantikan laga malam hari ini. Mungkin satu saja atau dua, Ayah? Iya, tadi saya memang juga rencananya ingin berbincang dengan salah satu supporter begitu ya. Saya akan coba Bremana karena memang ini adalah pertandingan yang sangat krusial begitu ya. Mungkin saya bisa berbincang terlebih dahulu. Halo, selamat malam Mas. Boleh saya tanya-tanya sebentar sebelum masuk ke dalam Stadion Manahan? Mas, siapa namanya? Namanya Bagas. Bagas. Mas Bagas, ini kan pertandingan yang sangat penting ya buat kita ya, yang mana Indonesia ini akan melawan Filipina, dan ini adalah babak penentu apakah kita bisa melaju ke semifinal apa enggak. Mas, tanggapannya seperti apa? Menurut saya optimis bisa menang. Kenapa Mas? Karena main di kandang. Iya, main di kandang juga. Oke. Dengan skuad mungkin ada perbaikan-perbaikan dari sebelumnya, mungkin bisa lebih optimis lagi. Oke. Kalau dari Filipina sendiri masih melihat seperti apa mereka? Apakah mereka cukup kuat? Menurut saya Filipina juga bagus ya. Tapi ya semoga aja hasilnya positif nanti. Oke. Iya. Kalau Mas, siapa namanya Mas? Yuan. Yuan. Iya. Mas Yuan, kalau kita lihat kan malam ini pertandingannya diturunkan duel Asnawi Arhan. Apakah ini dapat membantu timnas Indonesia untuk melawan Filipina? Ya, Asnawi Arhan kan sepertinya bisa, soalnya memiliki pengalaman lebih dari pemain-pemain yang lain. Terus, udah. Ya, itu artinya Anda kurang yakin dengan pemain-pemain muda kita? Yakin, cuma mungkin pengalamannya kurang daripada Arhan dan butuh bimbingan dari yang senior gitu. Oke. Ada omongan digadang-gadang Rafael Struijk akan menggendong seluruh tim. Kalau menurut Anda gimana? Enggak lah, semua main. Iya, semua main berkontribusi, nggak ada yang jadi satu yang gendong, nggak ada. Karena ini permainan tim ya Mas ya, diharapkan seperti itu. Kalau Marcelino Ferdinand seperti apa tanggapan Anda? Di kemarin kan sempat dapat red card. Oh ya, hari ini main ya? Main. Oh ya. Ya, hari ini semoga seperti pertandingan lawan Arab kemarin. Bisa juga ya. Semoga on fire ya. Oke. Kalau menurut Anda apakah malam ini strategi dari Sintayong bisa membantu untuk melawan Filipina? Ya, mungkin Sintayong udah melihat beberapa kali permainan, mungkin ada perubahan. Ya, semoga ada perubahannya. Iya. Oke. Berarti artinya bermain di rumah sendiri dapat membantu dan memberikan energi positif untuk tim Indonesia. Ya, semoga nanti kita bisa membantu tim. Iya. Nanti mau bawain berapa lagu Mas? Wah, belum tahu ini. Ya. Oke. Ya. Kalau begitu terima kasih Mas atas waktunya Mas Yuan. Terima kasih Mas Bagas juga. Terima kasih ya Mas. Selamat menyaksikan pertandingan. Ya, bagaimana dan juga pemirsa, dari tadi memang saya bertanya kepada seluruh supporter yang ada di kawasan, mereka itu optimis ya karena Indonesia dapat menang atau minimal imbang begitu ya, karena memang selain kita bermain di rumah, kemudian juga ada tren positif, ada beberapa pemain yang juga cukup sudah berpengalaman yang nantinya akan membantu timnas Indonesia, dan mereka juga positif seperti yang tadi saya katakan bahwa rekor dari Indonesia melawan Filipina ini selalu positif begitu ya. Dalam beberapa kali pertemuan Indonesia selalu menang melawan Filipina, dan ini artinya malam ini juga mudah-mudahan akan membawa tren positif. Bagaimana? Baik, terima kasih Ayah. Nanti kami akan kembali lagi ke Anda untuk memantau situasi di luar stadion sebelum kita kick off. Terima kasih Ayah. Dan pemirsa jangan beranjak karena kami akan kembali usai jeda berikut ini. Kembali di Breaking News pemirsa, laga Timnas Indonesia versus Filipina akan berlangsung sekitar 13 menit lagi. Kita akan kembali pantau visual terkini dari dalam Stadion Manahan Solo, tempat laga berlangsung. Dan saat ini yang Anda saksikan adalah visual terkini yang saat ini menunjukkan Timnas Indonesia dan juga Filipina sama-sama melakukan pemanasan jelang kick-off beberapa saat lagi pemirsa. Dan tentunya laga pada malam hari ini adalah laga penentu lolos atau tidaknya kedua tim
ke semifinal ASEAN Cup 2024. Tentunya ini juga menjadi harapan terakhir Indonesia untuk bisa lolos ke semifinal. Memang pemirsa, persaingan di grup B Piala ASEAN ini sangat ketat. Timnas Indonesia wajib harus menang malam hari ini demi kans terbaik untuk lolos, karena memang 4 tim di grup ini sama-sama punya peluang untuk lanjut ke semifinal, kecuali Laos yang memang sudah dipastikan tersingkir. Dan pemirsa, suasana di Stadion Manahan Solo juga sudah mulai diramaikan oleh supporter yang sudah menunggu sejak beberapa saat lalu. Seluruh pemain juga masih bersiap-siap untuk kick off sekitar 12 menit lagi. Dan bicara soal kans Indonesia, pemirsa, posisi Indonesia saat ini di grup B adalah posisi kedua dengan 4 poin. 3 poin di belakang Vietnam. Tim Garuda punya poin yang sama dengan Myanmar, sementara Filipina mengumpulkan 3 poin. Dan kemungkinan 3 tim menutup fase grup dengan poin yang sama memang ada, yakni jika Indonesia menang atas Filipina dan Myanmar menumbangkan Vietnam. Nah, jika itu terjadi pemirsa, ketiga tim akan mengoleksi 7 poin dan akan berlaku aturan selisih gol diikuti jumlah gol yang dicetak. Tapi jika masih imbang juga pemirsa, maka akan berlaku head to head antara tim terkait. Indonesia punya keunggulan sebenarnya jika head to head dibandingkan atas Myanmar berkat kemenangan 1-0 di laga pertama. Namun memang kalah 0-1 dari Vietnam. Dan ini pemirsa, timnas ataupun line up timnas Indonesia yang main pada malam hari ini sudah bersiap-siap untuk memasuki lapangan. Dan untuk line up pada malam hari ini kami sampaikan kembali: Cahya Supriyadi, kemudian Muhammad Ferrari, Kadek Arel Priyatna, Marcelino Ferdinand, Arhan Fikri, Rafael Strike, kemudian Pratama Arhan, Asnawi Mangku Alam, Raihan Hanan, Doni Tripamukas, dan juga Ahmad Maulana Syarif. Dan kita juga akan melihat langsung pemirsa suasana terkini di dalam Stadion Manahan Solo bersama rekan Septian Toro. Selamat malam Septian, Anda saat ini berada di tribun penonton. Bagaimana suasana di sana saat ini? Septian Toro, bisa mendengar suara saya? Ya, selamat malam. Halo, selamat malam Septian Toro, kami belum bisa mendengar suara Anda. Ya, saat ini saya berada di tribun penonton dan juga di tribun media. Saat ini tadi sebelumnya sudah ada pelatihan ya dari timnas Indonesia. Sebentar lagi kedua saat ini akan masuk di lapangan Stadion Manahan Solo. Saat ini Stadion Manahan Solo yang mempunyai kapasitas sekitar 20.000, sekitar 18.000 sudah dipenuhi oleh para supporter yang ingin menyaksikan secara langsung timnas Indonesia yang akan berlaga malam ini melawan Filipina. Pertandingan ini merupakan pertandingan yang sangat ditunggu-tunggu karena adalah babak penentu dari menuju ke semifinal. Demikian, Bre. Oke, baik Septian Toro, kita akan nanti pantau kembali situasi terkini di tribun penonton dan sambil memperbaiki audio Anda. Terima kasih atas laporan Anda. Dan pemirsa, kita akan kembali pantau situasi di lapangan saat ini karena kick-off baru akan dimulai sekitar 9 menit lagi, atau kita masih menunggu. Tadi sudah berbaris timnas Indonesia untuk bersiap-siap masuk ke dalam lapangan. Dan kami sampaikan kembali pemirsa, line up untuk malam hari ini timnas Indonesia akan diperkuat oleh Cahya Supriyadi, kemudian Muhammad Ferrari, Kadek Arel Priyatna, Marcelino Ferdinand, Arhan Fikri, Rafael Strike, kemudian Pratama Arhan, Asnawi Mangku Alam, Muhammad Raihan Hanan, Doni Tripamukas, dan Ahmad Maulana Syarif. Mereka adalah starting untuk pada malam hari ini. Sementara untuk tim pemain cadangan ada Alfrianto Niko,
Sultan Zaki Pramana, Kakang Rudianto, Hoki Caraka Bintang Brilian, Ronaldo Joybera, Zanadin Faris, Victor Benjamin, Arhan Kaka, Dava Fasya, Sumawijaya, Robi Darwis, Mikael Alfredo, dan juga Erlangga Setio Dwi Putra. Sementara untuk starting tim Filipina, pemirsa, pada malam hari ini juga akan diperkuat sejumlah pemain yang kuat, yaitu Patrick Philip, Amani Santos, Adrian Cortes, Paul Bismarck, Scott Philip, Sandro Miguel, Bjorn Martin, Alex James, Zico Alika, Michael Tribako, dan Javier Alessandro. Dan pemirsa, saat ini Timnas Indonesia sudah masuk ke dalam lapangan. Sesaat lagi, sekitar 7 menit lagi pemirsa, kita akan menyaksikan kick off laga Indonesia versus Filipina. Dan saat ini pemirsa, persaingan di grup B memang sangat ketat. Vietnam memimpin klasemen dengan 7 poin dengan 3 laga. Diikuti Indonesia dan Myanmar yang masing-masing mengoleksi 4 poin dari 3 laga. Dan demikian breaking news pemirsa, saksikan laga Indonesia versus Filipina di RCTI sesaat lagi. Saya Bremana Tenaya, sampai jumpa.